Halo semuanya, ketemu lagi sama aku, Rahma. Jadi di video kali ini aku mau sedikit cerita ke kalian tentang salah satu gunung yang ada di Pulau Jawa. Bagi kalian para pencinta alam pastinya udah tahu banget dong sama yang namanya Gunung Lawu. Gunung Lawu ini merupakan salah satu gunung yang cukup terkenal dengan kemistisannya. Gunung Lawu berada di antara 3 kabupaten dan menjadi pemisah antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. 3 kabupaten tersebut meliputi Karanganyar yang ada di Jawa Tengah, Megatan dan Kabupaten Ngawi yang ada di Jawa Timur. Gunung dengan ketinggian sekitar 3.265 meter di atas permukaan laut ini selalu dikaitkan dengan hal-hal mistis. Gunung ini kerap menjadi tempat untuk bertapa bagi sebagian masyarakat. Gunung Lawu dulunya bernama Wukir Mahendra dan dijuluki sebagai Gunung 1001 Kisah dan juga dijuluki sebagai pakunya Pulau Jawa. Untuk pendakian Gunung Lawu sendiri dapat melalui 3 jalur. Yang pertama melalui jalur Cemoro Kandang di Blumbang, Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Dan jalur yang kedua yaitu melalui jalur Cemoro Sewu di Magetan, Jawa Timur. Serta jalur ketiga yaitu melalui Candi Ceto di Kecamatan Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar. Jalur Candi Ceto merupakan jalur yang paling banyak kisah mistisnya. Bila Gunung Lawu diibaratkan sebuah rumah, pintu masuk utama ke Gunung Lawu tersebut ialah di atas Candi Ceto Ngargoyoso, ungkap seorang kepala desa di Girimulyo, Kecamatan Ngargoyoso. Menurut beliau, Candi Ceto ini merupakan jalur yang paling ditakuti oleh para pendaki, walaupun jalur ini juga merupakan jalur tercepat menuju puncak bila dibandingkan dengan Cemoro Sewu ataupun Cemoro Kandang. Bukan hanya medannya aja yang sulit, jalur pendakian Candi Ceto juga sering banget berkabut dan cukup terjal. Kalau kalian lengah aja sedikit, kalian tuh bisa banget tuh jatuh ke dalam jurang. Terus ditambah lagi sama tikungan-tikungan yang banyak, yang itu bisa membuat para pendaki itu akhirnya tersesat. Dan di jalur pendakian ini juga ada sabana luas yang biasa disebut dengan pasar setan. Dan di tempat tersebutlah sejumlah pendaki mengaku tuh pernah mendengar suara riuh layaknya di sebuah pasar. Ada yang menjual barang-barang dan konon katanya bila mendengar suara tersebut, pendaki itu harus membuang apa aja yang ada di sana. Kayak kita tuh lagi bertransaksi jual beli. Ada salah satu tokoh yang paham tentang seluk-beluk Gunung Lawu. Ia adalah Pak Po. Beliau tak menampik kalau Gunung Lawu merupakan gunung penuh misteri. Beliau juga menceritakan kalau Gunung Lawu itu belum terungkap misteri atau jati dirinya. Contoh yang paling nyata yaitu sampai sekarang belum ditemukan kuburan Eyang Lawu dan Sunan Lawu. Selain kisah misteri di jalur Candi Ceto, ada juga cerita mengenai burung jalak misterius di Gunung Lawu. Menurut cerita, burung itu jelmaan dari Kiai Jalak yang merupakan abdi dalam setiap Prabu Brawijaya V yang dulunya ditugaskan menjaga Gunung Lawu. Kalau biasanya burung jalak itu berwarna hitam, khusus burung misterius ini itu berwarna gading. Gak semua pendaki itu bisa bertemu dengan burung Kiai Jalak. Kiai Jalak sering menjadi pemandu bagi mereka yang tersesat. Pak Po juga menjelaskan, jika pendaki berniat baik, Kiai Jalak akan mengantarkan pendaki sampai ke puncak Gunung Lawu. Kalau kalian bertemu dengan burung jalak berwarna gading ini, kalian gak usah mengusirnya. Justru burung jalak inilah yang akan menunjukkan jalan ke kalian untuk menuju puncak Gunung Lawu. Selain Kiai Jalak sebagai penunjuk jalan, ada juga muncul kupu-kupu hitam dengan bulatan besar berwarna biru mengkilap di tengah kedua sayapnya. Katanya nih, jika pendaki melihat kupu-kupu tersebut, maka itu tandanya
kehadiran pendaki itu disambut baik oleh penjaga Gunung Lawu. Dan ada juga pantangan bagi kalian yang mau mendaki Gunung Lawu, yaitu jangan mengenakan pakaian berwarna hijau daun. Dan dilarang juga untuk mendaki puncak Gunung Lawu dengan rombongan yang berjumlah ganjil. Takutnya nih, nanti akan tertimpa kesialan. Dan satu hal lagi yang harus kalian ingat, kalau kalian tiba-tiba bertemu dengan kabut dingin dibarengi suara gemuruh, jangan pernah nekat naik. Ini bahaya banget loh guys. Turun aja atau kalian bisa berbaring tertelungkup di tanah. 3 puncak Gunung Lawu juga menyimpan berbagai misteri dan dianggap sebagai tempat sakral. Harga Dalam diyakini sebagai tempat pamoksan atau menghilangnya Prabu Brawijaya. Harga Dumiling sendiri diceritakan sebagai tempat pamoksan Ki Sabdopalon yang merupakan abdi setia Prabu Brawijaya. Dan Harga Dumilah adalah tempat meditasi penganut kejawen. Gunung ini juga dipercaya sebagai tempat persinggahan Brawijaya V atau raja terakhir Majapahit, yang akhirnya menghilang bersama raganya alias Muksa. Bagi para relawan, keangkeran Gunung Lawu sudah menjadi makanan sehari-hari mereka, seperti yang diakui oleh seorang relawan bernama Rifan dari Karanganyar Emergency. Menurut Rifan, tak sedikit pendaki Gunung Lawu yang tiba-tiba kesurupan. Bahkan relawan pun sering diganggu pada saat operasi penyelamatan. Pada saat evakuasi, relawan merasa ada yang membonceng saat mereka memikul survivor atau survivor tersebut terasa begitu berat. Dan tim relawan pun sering melihat sosok makhluk halus perempuan. Kalau kalian mau mendaki Gunung Lawu ataupun gunung yang lain, kalian harus menaati peraturan tertulis ataupun tak tertulis sehingga kalian bisa terhindar dari hal-hal yang bisa mengancam keselamatan. Dan satu lagi pesan dari Rifan, bahwasanya kalau kalian ingin mendaki Gunung Lawu, kalian jangan pernah berpikiran kosong. Dan itulah cerita singkat mengenai Gunung Lawu. Dan pastinya masih banyak banget misteri di Gunung Lawu yang belum terpecahkan. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian. Dan semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.